Pernah nggak teman punya sebuah ide startup, tapi nggak yakin nih apakah idenya ini layak dieksekusi atau dilanjutkan untuk dieksekusi ataukah dihentikan saja? Nah, permasalahan ini kerap banget dialami oleh teman-teman yang di dunia startup tentunya gitu ya. Nah, kali ini kita akan ngebahas sebuah metode yang dibuat oleh sekolah startup berdasarkan inspirasi dari berbagai metode validasi lainnya yang kita rangkum dan menghasilkan sebuah metode baru yang kita sebut sebagai validation magic. Apa itu? Mari kita gali lebih jauh. Sebelum lebih jauh ya teman-teman, perkenalkan saya Fadli Wilihandarwo atau panggil saya Fadli, dan dulu saya pernah buat startup dan gagal banget gitu. Dan kegagalan itu akhirnya yang membuat saya belajar lagi gitu. Kalau dulu idenya adalah saya ngeliat sebuah startup sukses di luar negeri, di Amerika, yang menghubungkan antar pasien, kemudian oh gimana kalau itu dibuat di Indonesia gitu. Ya udah saya buat startup namanya Pasienia. Menang ini itu gitu ya, pernah pernah juara satu di global competition oleh Google, juara satu waktu itu diundang ke Amerika juga, cuma nggak bisa datang gitu kan. Um, dari sana wah dapat fame lah gitu ya, ya biasalah founder awal kan yang baru ngerasa terappreciate gitu ya. Diundang sana sini ngerasa sukses dalam tanda petik gitu kan. Nah tetapi pada akhirnya ternyata ya udah, ternyata hanya menang di panggung, menang di depan dewan juri aja gitu, karena saya ngerasa memang saya cukup gampang gitu untuk berdiri di depan panggung, meyakinkan orang dan lain sebagainya gitu. Tetapi sebenarnya fundamental bisnisnya nggak jalan gitu. Makanya fail startup pertama saya gitu. Nah setelah itu saya terlibat nih ke mengabdi lah gitu ya ke program inkubasi yang dinaungi oleh UGM gitu. Namanya Innovative Academy. Kemudian sampai berlanjut ke Gerakan Nasional 1000 Startup Digital nih, ngurusin program-program inkubasi. Nah, ini membuka mata sekali gitu. Artinya lewat program-program ini, program-program inkubasi seperti ini, karena ngurusin kurikulum dan lain sebagainya juga, ketemu nih dengan banyak founder startup, pemula terutama. Nah, mereka ini ternyata punya kesamaan masalah gitu, dan paling fundamental adalah validasinya yang kurang tepat gitu ya. Nah karena itu setelah berapa waktu gitu ya programnya keterlibatan saya di sana sudah selesai, kemudian akhirnya ya udah saya buat company sendiri nih namanya sekolah startup gitu. Dan ya udah di sekolah startup inilah saya pingin ngebantu teman-teman terutama di level beginner atau yang baru memulai startupnya supaya fondasinya nih kuat gitu ya. Itu yang menjadi target nih, siapa sih audiens di sekolah startup gitu. So dengan senang hati akan membantu teman-teman ya melalui perjalanan startupnya, ngebangun startupnya dengan fundamental yang benar, yaitu dimulai dengan proses validasi yang benar gitu. Nah seperti saya ceritakan tadi di depan, metodologi yang dikembangkan oleh saya di sekolah startup gitu ya, yang tentunya ini tidak murni juga dari saya gitu, tapi mendapatkan inspirasi dari berbagai proses, berbagai metodologi, framework yang ada di luar sana gitu. Cuma saya sarikan menjadi approach yang baru dan sesuai dengan yang sering saya lakukan nih terhadap founder-founder pemula. Jadi spesifik ke founder-founder startup pemula gitu ya. Nah, magicnya itu sebuah singkatan sebenarnya. Jadi dicari yang relevan, yang dicocok-cocokkan sebenarnya gitu ya. Cuma akhirnya ya make sense juga nih proses kata-kata magicnya gitu, bahwa memang kelihatannya magic tapi sebenarnya di bawahnya itu ya rumit juga gitu kan. Nah, magicnya sendiri itu ada huruf M, A, G, I, dan C seperti yang teman-teman lihat di layar ini gitu. Dimulai dengan mindsetnya. Nah, di sini nanti kita akan ngomong dulu konsep validasi sebenarnya di startup itu akan seperti apa dan apa yang harus nanti teman-teman persiapkan gitu ya sebelum memulai proses validasinya. Kemudian di step kedua nanti kita akan ngomongin soal attention gitu ya, atau menguji perhatian gitu sebelum akhirnya ngebuat produknya bahkan. Jadi ngetes nih ada yang punya atensi nggak sih produk saya ini gitu kan. Jadi kita akan tes dulu di sana gitu. Kemudian setelah dapetin atensi, baru kita mengembangkan ke step ketiga yaitu grow gitu ya. Jadi sudah dapat atensinya, mungkin masih di circle kita aja. Kalau idea itu hanya working di circle kita aja, berarti ada yang
kurang tepat nih gitu kan. Di sini untuk menguji apakah produk ini ready to market yang lebih besar gitu, kita masuk ke fase ketiga, yaitu grow gitu ya. Di sini kita akan mengembangkan cakupan validasinya berdasarkan learning di bagian atensi. Dan nanti di bagian atensi ini teman-teman akan ngajak ngobrol si customernya, kemudian juga akan tanya-tanya gitu ya di sini untuk nanti kita mendapatkan idea siapa sih segmentasi dari customer teman-teman yang nanti digunakan strategi berikutnya di tahap grow ini gitu. Kemudian tahap keempat yaitu involve atau kita melibatkan calon customer awal nanti teman-teman dalam mempertajam ide startup teman-teman gitu ya. Jadi bukan hanya kita yang bangun produknya sendirian, tapi kita melibatkan si customer itu sendiri. Dan mereka senang sekali gitu ya ketika mereka dilibatkan karena sejatinya adalah kita membantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri gitu. Kemudian yang terakhir, tahap terakhir adalah C atau create. Jadi kita ngebangun produknya. Jadi setelah melalui proses-proses tadi, tahap akhir nanti baru adalah membangun. Nah, tetapi membangun di sini bukan langsung teman-teman kayak dedicated, let's say 3-6 bulan gitu ya untuk bangun produknya gitu ya. Ya cukup maksimal 7 hari, 1 minggu gitu ya, atau 1-2 hari harusnya bisa selesai gitu ya. Yang kita bangun adalah versi paling minimal gitu ya. Di dunia startup dikenal istilah namanya MVP, Minimum Viable Product. Nah ini nanti di tahap akhirnya gitu. Nah, jadi kita akan mulai ya dengan bahasan yang pertama yaitu mengenai mindset gitu. Dan ada 3 bahasan nanti yang akan kita bahas di bagian mindset ini. Yang pertama adalah mengenai kenapa sih validasi itu harus tetap dilakuin ya, walaupun sebenarnya kita punya kemampuan untuk langsung buat produk tersebut gitu. Jadi misalnya punya dana, misalnya atau punya resource, punya developer dan sebagainya gitu ya. Tapi kenapa kita nggak langsung jump ke produk gitu, langsung bangun produknya yang buat beberapa orang terutama developer itu sangat menyukai proses langsung buat produknya gitu. Tapi kenapa kita harus tahan-tahan dulu gitu ya? Itu yang kita akan bahas. Kemudian yang kedua kita juga akan ngebahas sebuah study case bagaimana proses validasi dari berbagai startup nantinya gitu. Kemudian yang ketiga terakhir bagaimana prinsip-prinsip yang nanti harus teman-teman patuhi untuk menghasilkan proses validasi yang biasnya paling minimal gitu ya. Jadi itu ya nanti 3 hal ini kita akan bahas soal mindset. Oke, ready ya? Nah, kita bahas yang pertama dulu, mengapa sih validasi itu harus tetap dilakukan walaupun kita punya resource-nya. Kita ngomongin dulu ya, apa sih validasi itu gitu ya. Jadi validasi itu adalah sebuah aksi untuk melakukan checking ataupun proving gitu ya terhadap validitas atau akurasi sesuatu gitu. Nah, untuk proses checkingnya gitu ya, yang ini kita belum tahu kebenarannya, kemudian memeriksa secara mendalam apapun outputnya. Dan ini yang sering dilakukan karena proses validasi biasanya dilakukan karena orang tidak mengetahui gitu ya tentang sesuatu gitu. Jadi belum tahu ini benar atau salah. Biasa konsep validasi itu landasannya itu gitu. Tetapi yang biasanya missing itu ada yang di poin kedua, proving gitu ya. Jadi kita kayak sudah tahu kebenarannya. Ya misalnya orang lapar itu pasti solusinya makan. Itu kayak kebenaran umum gitu ya. Kayak ya di mana-mana juga gitu kan. Nah tetapi di proving ini adalah kita melakukan kembali walaupun kayaknya kita tahu kebenarannya gimana gitu ya, hasil outputnya gimana, tapi kita harus memaksa diri kita untuk melakukan eksperimen dengan produk tersebut gitu ya, dengan produk yang menjadi idea kita. Jadi intinya di dalam proses ini antara checking dan proving dua-duanya sebaiknya teman-teman lakukan gitu ya. Untuk hal-hal yang tidak diketahui apakah ini benar atau salah, lakukanlah pemeriksaan mendalam gitu ya, lakukan proses checking ini. Dan untuk sesuatu yang teman-teman sudah kayak ini kebenarannya kayak absolut nih pasti nih, terus kayak di mana-mana juga orang tahu hal ini pasti benar gitu ya, bahwa misalnya orang lapar ya udah solusinya makan gitu misalnya.
Belum tentu gitu kan. Jadi yang teman-teman lakukan adalah proving ulang atau membuktikan kembali dengan metode, dengan waktu yang memang teman-teman kontrol sendiri dengan produk atau solusi yang nanti juga teman-teman buat gitu. Jadi dua hal ini, checking dan proving, sebaiknya teman-teman lakukan bersama, dan inilah konsep validasi. Terutama improving ini yang banyak sekali yang tidak melakukan karena ngerasa oh ya udah benar, ngapain divalidasi lagi gitu kan. Tapi sebenarnya nanti kita akan discovery banyak hal-hal menarik nih kalau kita mau memvalidasi ulang untuk sesuatu yang kayak kelihatan di masyarakat atau di publik itu sudah benar. Oke, ini saya kasih contoh gitu ya. Misalnya kita ngomongin soal rendang ya. Nah, rendang itu lunak gitu ya. Itu tuh fakta atau asumsi nih menurut teman-teman gitu ya. Kalau ngelihat gambar ini gitu ya, bahwa oke, rendang itu kan kelihatan memang lunak ya. Jadi moist gitu ya. Pun dia dikeringkan ya tetap gitu, bukan crispy gitu kan. So, bahwa rendang itu lunak kelihatannya tuh kayak fakta gitu. Ya udah, semua rendang di Indonesia juga modelnya kayak gini gitu kan. Sebagian besar gitu. Nah, tetapi kalau ngelihat pernah ada berita beberapa waktu yang lalu gitu ya, acara MasterChef di UK gitu ya, ada peserta dari Malaysia buat rendang, ya ternyata rendang yang dia buat ya seperti yang digambar ini gitu, yang orang-orang pikirkan rendang tuh ya tampilannya kayak gini gitu. Cuma ternyata si juri gitu ya, yang based on berada di UK sana, dia punya mindset, pengetahuan dia bahwa rendang itu adalah sesuatu yang crispy gitu. Jadi kayak keripik gitu ya mungkin. Jadi ya itu maksudnya gini, sejauh-jauhnya kita melihat oh ini nih sebuah fakta nih gitu ya, selalu ada celah bahwa fakta itu akan terbantahkan gitu. Karena itu mindset yang terpenting adalah menganggap semuanya itu sebagai asumsi lebih dulu sehingga kita mau untuk membuktikannya gitu ya. Dan definisi saya bahwa fakta itu tervalidasi kalau kita membuktikannya sendiri. Ini poinnya. Jadi bersikaplah skeptis lebih dulu di depan ya buat teman-teman ketika ingin melakukan proses validasi. Coba saja, oh mungkin ada yang berpikir yang berbeda gitu ya. Jadi selalu dijadikan asumsi, semuanya selalu dijadikan asumsi. Defaultnya, apapun pernyataan-pernyataan yang kita terima atau pikiran-pikiran kita, langsung masukkan ke dalam kotak eksperimental. Artinya berpikir, ini asumsi nih, ini pasti asumsi nih, harus kita buktikan gitu ya. Jadi itu yang menjadi modal utamanya nanti gitu. Nah, karena dari situ berarti tugas founder sejatinya itu adalah mengubah sebuah permintaan menjadi insight gitu ya. Jadi jangan sampai tugas kita tuh hanya langsung mengeksekusi permintaan dari si customer gitu. Misalnya, saya butuh fitur chat, saya butuh fitur A, B, C, D gitu ya. Terus tugasnya, oke, baik-baik, kita akan implement gitu ya. Tanpa bertanya lebih jauh, kenapa kamu butuh fitur itu gitu. Karena sejatinya customer itu kadang tidak tahu apa yang dia butuhkan. Yang dia expert, si customer itu adalah dia expert soal problemnya tentunya. Dia tahu banget soal problemnya, dan ya udah dari problem tersebut nantinya ngebuat dia menyarankan solusi yang menurut dia yang terbaik, padahal belum tentu. Dan dia tidak well research tentunya gitu untuk terhadap solusi yang terbaik. Dan tugas kita kan sebenarnya adalah memilihkan solusi yang paling baik buat dia, si customer dalam hal ini. Jadi jangan serahkan urusan solusi terbaik itu ada di customer, biarkan mereka input saja dari sisi problemnya, dan tugas kita adalah sebagai founder untuk memberikan solusi yang terbaik berdasarkan riset kita, berdasarkan kompetitor analisis dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tugas kita mencarikan insight buat si customer. Untuk mendapatkan insight ini, tugas kita adalah bertanya nih. Bertanya adalah why, dan seterusnya. Jadi bertanya mengapa gitu. Nah, ada sebuah
contoh nih gitu ya. Jadi ada sebuah startup yang pernah saya tahu sebelumnya bahwa uh, dia punya masalah yang pengen diselesaikan, bahwa owner UMKM itu membutuhkan channel penjualan tambahan nih gitu. Jadi dengan berasumsi gitu ya bahwa dengan semakin banyaknya channel penjualan di marketplace, jadi misalnya jualan di Tokopedia, jualan di Shopee, jual di Blibli dan lain sebagainya gitu, akan meningkatkan revenue mereka. Nah, ini fakta atau asumsi? Ya, beberapa pada bilang fakta, beberapa pada bilang asumsi. Tetapi kalau kita bermindset validasi yang benar dengan mindsetnya seorang founder startup, kita harus selalu di depan ya. Ketika ditanya ini fakta atau asumsi, langsung jawab saja ini adalah asumsi gitu ya. Ini adalah asumsi sehingga kita akan melakukan testing langsung dalam mode eksperimen gitu ya. Karena ketika sudah fakta ya udah titik gitu. Kita tidak akan berusaha menguji balik hal ini gitu ya, mencari tahu lebih dalam dan lain sebagainya. Jadi selalulah berpikir ada sebuah statement, oh itu asumsi, yuk kita gali lebih jauh dan kepo lah gitu, pengen lebih jauh. Jadi set di awal, oh ini pasti asumsi nih, yuk kita buktikan. Jadi mindsetnya harus seperti itu. Nah, jadi waktu itu si startup ini punya dugaan awal bahwa owner UMKM itu membutuhkan channel penjualan yang lebih banyak agar barangnya lebih laku gitu ya. Nah, jadi kalau mindset seperti ini berarti solusinya adalah dengan melakukan posting di banyak marketplace gitu ya. Sehingga oke, ini asumsi nih, kita harus buktikan nih. Nah, proses validasi yang mereka lakukan itu adalah kebetulan namanya adalah Market Hub waktu itu, salah satu startup yang pernah saya mentorin juga, yang mereka waktu itu postingnya secara manual aja gitu ya. Jadi ya udah ada orang dia punya toko di Shopee misalnya ya, kemudian dia ngebantuin secara manual di download foto-fotonya, teksnya di copy, kemudian di post di Tokopedia gitu ya dengan login dan akun dari si customer tadi yang minta tolong, dan mereka bayar waktu itu 150.000 gitu ya. Untuk sebulan mereka manage itu secara manual. Jadi si ownernya tidak perlu repot-repot. Yang repot adalah tim si startup ini gitu. Manual banget, nggak apa-apa karena mereka lagi mode validasi, pengen tes gitu. Nah, ternyata setelah dilakukan seperti itu, oke, udah di post nih di berbagai marketplace. Ternyata penjualannya juga nggak meningkat signifikan juga gitu ya. Berarti ya asumsi tadi terbantahkan bahwa dengan makin banyaknya channel penjualan belum tentu akan meningkatkan revenue. So, mereka kembali lagi dan ngelihat ternyata ketika mereka ngopi fotonya, ya kemudian ngopi teks deskripsinya, ya mereka melihat kayak ini fotonya memang nggak cantik gitu ya, nggak bagus, nggak menjual gitu ya, tidak meng-highlight feature-feature dari produknya gitu ya, sehingga orang kayak ya udah lewat gitu, dan mungkin fotonya kalau produknya banyak yang pakai ya udah ngambil di Google dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kemudian deskripsinya juga tidak punya perspektif yang unik gitu ya, sehingga ya udah kayak kalau produknya ada di website perusahaan yang lain udah di copy paste gitu kan. Nah, ternyata dengan melihat hal itu, oh gimana kalau kita punya asumsi berikutnya gitu, bahwa yang akhirnya akan meningkatkan revenue dimulai dari peningkatan konversi penjualan itu adalah kalau foto dan deskripsi sebuah produk itu menarik gitu. Nah, sehingga insight itu yang akhirnya membuat mereka pivot nih, berubah haluan gitu ya. Dari yang awalnya ngebantu untuk nge-push produk ke berbagai marketplace, ya udah fokus aja ke gimana ngebantu UMKM ini menghasilkan foto produk yang bagus, kemudian membantu mereka menuliskan dalam copywriting si deskripsi produknya juga lebih menjual gitu. Jadi kita nggak akan pernah dapat insight ini kalau kita tidak berasumsi tentang sesuatu, kemudian kita masukkan proses validasinya di sini gitu. Jadi ya validasinya sih ya sesimpel ini gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pingin gali lebih dalam gitu ya. Jadi validasi itu kalau ada yang bilang bahwa validasi itu akan menghemat pengeluaran gitu ya.
kemudian menghemat waktu nanti dalam product development gitu. Saya rasa itu adalah dampak nih dari ketika kita melakukan proses validasi. Tetapi sebenarnya yang menjadi benefit utama, yang menjadi fondasi benefit utama dari proses validasi adalah kita itu menemukan kebutuhan customer sesungguhnya gitu ya. Jadi seperti puncak gunung es lah gitu. Yang di permukaan itu kan yang kayak problem mungkin yang ringan-ringan, yang kelihatan, yang wajar banget sih customer itu bisa menyampaikan soal problemnya yang di permukaan karena itu yang paling menyentuh mereka sehari-hari gitu ya. Tetapi ada akar masalah di dalam gitu ya yang paling mendasar yang banyak sekali orang-orang tidak sentuh gitu. Jadi mendiscover problem yang paling bawah itu cara terbaiknya adalah dengan memvalidasi step by stepnya gitu. Jadi ya udah problem pertama tadi di atas, ya udah kita validasiin. Ternyata bukan gitu. Terus ya udah akan terus menggali gitu, terus menggali ke bawah seterusnya gitu. Nah, saya ambil contoh nih Gojek gitu ya. Pun kalau teman-teman buka hari ini aplikasinya gitu ya. Kalau teman-teman buka aplikasi namanya Go News, sub aplikasi lah mungkin ya. Feature di dalam Gojek ada Go News gitu ya. Kalau teman-teman buka itu terhubung langsung dengan kumparan. Jadi kebuka browser di dalam aplikasi Gojeknya, kebukalah situs kumparan gitu. Bukan berarti mereka tidak bisa buat feature yang native gitu ya. Feature yang memang secara layout tidak ngambil dari yang lain dan lain sebagainya gitu ya. Jadi fokus mereka adalah mereka pasti punya developer, punya dana untuk eksekusi ini gitu. Tetapi fokus mereka adalah mengalokasikan resource untuk sesuatu yang memang signifikan nantinya terhadap bisnis gitu. Kalau ini sekedar orang nggak pernah ngecek gitu ya, kayak saya gitu ya, kayak ya udah kalau buka berita ya bukan ke Gojek gitu ya, langsung saya ngetik misalnya kompas.com atau detik.com gitu, atau langsung buka browser aja kumparan.com gitu ya. Jadi habitnya tuh memang belum kebentuk kayak buka Gojek, lihat news dari aplikasi Gojek gitu. Itu kalau saya nggak tahu nanti dengan teman-teman gitu. Tapi dengan insight itu, kalaupun akhirnya 99% pengguna Gojek itu kayak saya tidak membuka feature Go News-nya untuk membaca berita, ya jadi wasting time kan si Gojek akhirnya mengalokasikan divisi khusus gitu ya untuk akhirnya ngebuat feature ini, mengupdate beritanya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ketika akhirnya implementasi ini dengan cara paling minimal, paling gampang lah di coding gitu ya, kayak cuma buat frame gitu ya, kemudian di embed situs yang lain dan ya kesannya ada di dalam aplikasi tersebut padahal dia di frame gitu, framenya dihubungkan dengan website yang menjadi tujuan gitu. Goalnya adalah kita mendefine dulu nih value apa yang pingin didapatkan oleh customer. Nah, value itu dalam berupa kalimat nantinya gitu. Jadi misalnya value-nya adalah dengan membuka Go News, orang bisa mendapatkan berita-berita terkini gitu. Ya udah sesimpel itu kan gitu. So, ya udah fokus di value-nya yang kita deliver gitu. So, pas sudah buka itu ya udah nantinya si value dari berita ini sudah didapatkan oleh customer ya sudah dengan embed via iframe seperti ini gitu. Teman-teman si pembuka aplikasi Go News di Gojek ini sudah bisa mendapatkan value tersebut. Jadi fokus di value tersebut, soal nanti teknologinya itu yang menyesuaikan dengan stage-nya. Kalau masih di awal ya udah paling minimal aja teknologinya dilengkapi gitu. Nah, kemudian nanti goal ya dari sini bisa jadi akan mendapatkan feedback gitu ya. Oh ya jarang buka atau ngelihat analytics dan nanti di sana baru diambil decision gitu kan. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan learning sebanyak-banyaknya. Nah, akhirnya kan sampai sekarang si Go News ini tidak dijadikan aplikasi yang native oleh Gojek gitu kan. Dan kalau misalnya nanti teman-teman juga melakukan hal yang sama gitu ya, kemudian tapi akhirnya ini kayaknya ada sinyal nih bahwa ini layak dieksekusi nanti lebih serius dan lain sebagainya adalah teman-teman mendapatkan feedback berupa pain point gitu ya. Jadi oh ya nih
saya pengen kalau ada breaking news tuh dapat notifikasi gitu kan. So eh, orang-orang yang sibuk tuh pengen dapat berita yang mungkin kayak urgent gitu dan sebagainya, mereka FOMO lah gitu ya istilahnya, fear missing out gitu, kayak takut kelewatan hal-hal penting, breaking news dan lain sebagainya. Oh ternyata itu pain pointnya, ya udah kita bangun fokus ke hal yang menjadi pain point tadi gitu dengan feedback-feedback yang kita dapatkan gitu. Jadi sekali lagi bahkan unicorn sekalipun gitu ya, walaupun yang punya resource ya bukan menjadi langsung eksekusi, langsung kasih modal, kasih resource developer dan sebagainya untuk eksekusi ini. Sekali lagi tujuannya adalah untuk learning, gitu ya. Oke, dan ini banget nih gitu ya. Tidak termasuk validasi kalau tiga hal ini juga. Oke. Yang pertama nih, menang lomba, dan ini saya banget nih dulu. Saya sering banget ikut lomba ini, lomba itu, juara satu, dapat duit, dapat penghargaan, piala, dapat modal dan sebagainya gitu ya untuk startup saya yang pertama. Tetapi itu bukanlah otomatis menang lomba, otomatis juga produk kita tervalidasi. Kenapa? Kenapa itu tidak? Karena jurinya biasanya bukanlah customer kita gitu. Jadi pendapatnya irrelevan gitu ya. Nah, kalaupun dia kayak menjadi target audiensnya kita, itu belum tentu customer. Kan definisi customer itu adalah orang yang membeli atau menggunakan layanan produk kita dan menukarkan itu dengan monetary value atau uang gitu ya. Jadi dia bayar, dia langganan dan sebagainya. Nah, pendapat itu yang jauh lebih kita dengarkan. Kalau juri kan enggak ya. Kadang ada yang memang tipikal juri emang pingin appreciate gitu ya. Ada juga tipikal juri di sebuah lomba yang memang pengen kritisi aja gitu. Jadi even itu targetnya kita kayak dia nggak butuh ini ya udah, atau dia nggak pernah pakai ini, nggak pernah membayar untuk layanan kita, ya bukan customer kita gitu. Sebagus apapun feedbacknya. Jadi take it for granted aja gitu ya ketika nanti teman-teman diberikan feedback oleh juri di sebuah lomba. Ya udah, dan sekali lagi itu tidak jangan sampai itu dijadikan dasar validasi nanti buat teman-teman gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah mendapat investasi gitu ya. Dapat investasi itu bukan berarti produk kita tervalidasi juga gitu. Sekali lagi bahwa biasanya si investor itu kan menaruh risiko juga di kita gitu ya, punya prediksi dan sebagainya. Jadi bukan otomatis ide kita valid gitu, bahwa di invest valid nih gitu, enggak gitu. Karena biasanya investasi di awal-awal terutama adalah tujuannya untuk product market fit, push ke market lebih dalam dan lain sebagainya. Jadi ya ngevalidasiin tujuan investasi itu beberapa untuk memvalidasikan ide kita lebih kuat lagi gitu. Jadi bukan diinvest berarti oh ide kita valid nih dan sebagainya, excited di sana, enggak gitu. Ya itu bagian dari proses kita memvalidasi sebuah idea dengan modal yang diberikan gitu kan gitu. Terus yang ketiga, mengirimkan survei. Belum tentu juga gitu. Mengirimkan survei, menjawab pertanyaan si customer gitu ya. Kita kirim, kemudian dia menjawab pertanyaan kita, juga bukan proses validasi. Kenapa? Karena kalau teman-teman hanya mengirimkan formulir, apalagi yang jawabannya ya dan tidak gitu. Ya itu hanya satu step gitu dari proses validasi. Sedangkan proses validasi itu kan kita pengen memahami sebenarnya, dan itu tidak bisa diakomodir via form karena pertanyaan nanti harusnya dinamis gitu ya. Kalau dia jawab ini ya udah kita gali terus. Jadi bukan guide pertanyaan gitu, tapi kita terus mendalam gitu. Jadi ketiga hal ini kalau teman-teman alami dan ngerasa oh saya sudah ngirimin survei kok ke customer, itu bukanlah proses validasi gitu ya. Jadi apalagi saya sering banget ngelihat gitu ya, kalau ada yang teman-teman ngevalidasiin misalnya ngirim Google Form, ini kalau produk ini launching mau beli nggak? Nah itu udah nggak valid banget gitu ya, karena orang sekedar ngomong mau belum tentu dia beneran mau gitu ya. Kecuali ya teman-teman akhirnya mengirimkan formulirnya beserta ini loh link pembayarannya gitu ya, silakan transfer ke sini ya. Nah itu baru proses validasi yang lebih benar gitu malahan dibanding sekedar
mengisi form, mau jawab kamu mau beli atau enggak, ya dan tidak, itu bukanlah validasi. Berikutnya, bahasan kedua kita adalah mengenai studi kasus berbagai proses validasi dari berbagai startup gitu ya. Nah, studi kasus ini saya bagi dalam dua kategori gitu ya. Ada yang validasinya butuh transaksi finansial, ada yang tidak butuh transaksi finansial. Dan nanti teman-teman bisa belajar di sini kapan sebaiknya harus pakai transaksi finansial dan kapan sebenarnya bisa saja pakai proses validasi tanpa transaksi finansial gitu. Nah, kita lihat yang pertama dulu yang dengan transaksi finansial gitu ya. Nah, ini salah satu yang cukup inspiring ceritanya. Jadi AppSumo ya, teman-teman bisa lihat appsumo.com. Ini nih situs diskon harian untuk produk-produk digital ya. Jadi ada app, software atau software as service SaaS gitu ya. Nah, di sini ceritanya proses validasi awalnya dulu si yang punya namanya Noah Kagan gitu ya. Jadi proses validasi awalnya itu kebetulan si Noah Kagan ini cukup aktif nih di forum Reddit namanya di luar sana. Yang kalau ngepost di sana gitu ya, image-nya itu kan tidak di host di Reddit-nya secara langsung gitu ya, atau di forum tersebut. Jadi harus di hosting di tempat yang lain, kemudian kita masukin kode dari image tersebut baru dimasukin gitu kan ya. Nah, problemnya adalah ketika hostingnya tidak mumpuni gitu ya, ketika masuk di halaman depan di Reddit, masuk trending lah istilahnya gitu kalau di forum-forum, itu trafficnya jadi banyak banget gitu dan servernya bisa mati gitu kan. Nah, sehingga dia menawarkan ke orang-orang, jadi ini ada service ya, software atau SaaS istilahnya, EMGR, yang kita bisa nge-host image di sana gitu ya. Kemudian nanti link image-nya bisa kita pakai dan karena mereka specialty-nya di image hosting, jadi mau berapapun trafficnya mereka nggak masalah gitu. Mereka udah bisa manage itu. Nah, jadi waktu itu yang dilakukan si Noah Kagan adalah mengontak si EMGR ini gitu ya, via email ke foundernya. Hey, aku aktif nih di forum di Reddit nih dan kayaknya orang-orang butuh produk kamu gitu. Nah, bisa nih saya promosikan, tetapi saya pingin ada deal spesial nih buat teman-teman di forum sana gitu. Gimana kalau saya beli ya harganya $7 nih gitu kan. Karena sebenarnya kalau di public dijualnya $24 tuh harganya per tahun, harga aslinya gitu kan. Ya udah deal akhirnya karena dia punya audience, ya udah terus karena modalnya tadi 7, kemudian dia jualnya harganya 14 gitu. Nah, dia nggak keluar modal dulu kan. Maksudnya nanti sejumlah pembeliannya itu diklaim ya seharga $7 gitu. Tapi dia jualnya 14, jadi dia dapat untung nih $7 gitu ya. Nah, dan ternyata ya works gitu di sini jalan terus, banyak banget yang order karena dia cukup aktif di forum tersebut, terpercayalah gitu ya si Noah Kagannya di Reddit. Terus ya udah banyak banget yang order melalui dia gitu. Kemudian ya udah dia orderin balik dengan email manual banget gitu ya ke si founder EMGR-nya. Terus ya udah dari sana dapat license code-nya dikirim via email, ya udah dia email satu-satu ke orang-orang yang beli gitu. Jadi benar-benar manual banget gitu. Nah, proses ini wah terus berulang, dia approach software yang lain dan ternyata works gitu, model diskon seperti ini gitu. Si company-nya dapetin langsung user yang banyak ya. Kemudian si Noah Kagan sebagai perantaranya dapat komisi gitu. Jadi win-win solution, si usernya dapat harga yang lebih murah. Jadi win for everyone gitu kan. So ya udah dengan ini akhirnya dia memutuskan ya ini dijadiin startup aja namanya AppSumo, dibuatin website, proses otomatis, orang-orang bisa submit deal si softwarenya untuk dapetin usernya, dan hari ini ya pendapatan mereka 1 triliun rupiah per tahunnya gitu ya. Jadi dengan proses dimulai dari yang validasi yang sesederhana itu gitu. Dan saya juga meniru tuh akhirnya di tahun 8 ya kalau nggak salah. Ya 8 atau 9 ya, 2008 kayaknya. Ya, sorry, 2018 ya, 2018. Saya beli domain sekolahstartup.com ya, karena waktu itu sudah ngurusin berbagai program inkubasi ya seperti saya cerita tadi di depan. Nah,
Di sini saya langsung buat sebuah landing page ya. Saya install WordPress sederhana, satu halaman aja. Isinya cerita bagaimana proses validasi hingga launching. Saya buat course-nya, tapi course-nya emang belum ada gitu. Terus ya udah si landing page-nya ini ya hanya teks cerita gitu dan sebagainya gitu. Nah, kemudian dari sini saya post di LinkedIn, kemudian dari sana saya kirimkan link formulir pendaftaran, kemudian suruh transfer. Dan waktu itu langsung dapat 8 orang yang langsung membayar di awal, di versi awal banget gitu. Nah, dari situ, oh ya udah akhirnya saya lakukan prosesnya manual kayak via Zoom gitu kan. Waktu itu Google Meet kalau nggak salah. Google Meet ke 8 orang awal ini yang mau membeli produk saya. Jadi tiap minggunya ya saya baru buat slide-nya gitu, buat slide-nya selama 8 minggu ke depan gitu. Nah, dari sana baru dapat feedback, oh ya harusnya kayak gini, barulah akhirnya record video course yang proper berdasarkan feedback dari si customer tadi. Ada suggest materi dan sebagainya gitu ya. Jadi proses validasi yang ini yang sebenarnya saya paling suka, yaitu daripada kita nanya ini kamu mau beli nggak produk kita, ya udah suruh beli aja gitu. Kalau akhirnya dia beneran beli, berarti idea kita tuh valid banget gitu. Jadi dari sanalah akhirnya proses sekolah startup dimulai gitu. Nah, kita lihat lagi nih studi kasus, bisa nggak sih kalau validasinya tanpa transaksi finansial? Bisa untuk beberapa produk yang beberapa hal yang unik yang spesifik gitu ya. Dan nanti kita ada learningnya gimana sih sebenarnya untuk melihat memutuskan nih harus pakai duit atau tidak gitu ya. Nah, yang pertama adalah contoh yang berikutnya adalah Leave Me Alone gitu ya. Jadi proses validasi awalnya waktu itu, jadi ini sebuah software ya, aplikasi yang ngebantu kita secara bulk istilahnya berbarengan gitu ya, langsung unsubscribe untuk email-email atau newsletter yang sudah tidak kita inginkan. Kan biasanya yang kita lakukan tuh kayak satu gitu, buka emailnya unsubscribe dan seterusnya. Tapi di sini ini bisa langsung sekaligus banyak semuanya gitu kan. Jadi mereka ngawali sebelum akhirnya membuat aplikasi yang complicated, mereka buat sederhana sekali gitu. Jadi cuma ekstensi di Google Chrome ya. Itu kan cuma HTML, JavaScript sederhana lah gitu ya. Yang fungsi dari ekstensi itu adalah simple, hanya memberikan label. Kalau kayak di Gmail gitu ya, kita bisa kasih label pada email gitu ya. Labelnya bisa apapun gitu. Jadi misalnya label unsubscribe gitu ya. Kita memberikan label dan si ekstensi Google ini mengotomasi proses tersebut gitu. Dan menambahkan fungsi skip inbox dengan label tersebut. Jadi simple ya. Emailnya kita kasih label, kita kemudian otomatis dia akan skip inbox. Jadi kalau kita mau lihat lagi harus buka folder atau label si unsubscribe tadi gitu kan. Nah, sebenarnya jadi dia tidak men-unsubscribe beneran gitu. Jadi tidak mendelete emailnya juga dan sebagainya. Jadi simple banget, cuma ngasih label dan skip inbox. That's it gitu ya. Dan itu buat ekstensi Google Chrome-nya bagi yang ngerti coding tentunya itu sederhana sekali gitu. Nah, dari sana itu proses validasi yang dia lakukan. Jadi fokus ke aktivitas utama apa gitu yang menjadi krusial di proses ini gitu. Ya udah, akhirnya ini terbukti nggak orang mau unsubscribe dengan cara seperti ini gitu kan. Ternyata banyak banget demand-nya gitu. Kemudian dari sana penggunanya sudah bisa dipastikan tinggi, mereka baru spin Chrome extension tadi menjadi app yang beneran, yang akhirnya ngecek validasinya dan sebagainya, unsubscribe beneran, langsung connect ke server dan lebih ribet lah gitu. Tetapi mereka akhirnya punya basis user yang membuat mereka yakin bahwa oke, ini produk ini ada yang mau gitu kan. Nah, waktu itu di tengah-tengah pandemi juga gitu ya, salah satu contoh lokal di Indonesia adalah warga bantu warga .com ya. Jadi waktu itu teman-teman pada ngebuatnya ketika lagi masa sulit oksigen waktu itu ya, chaos banget di sekitar bulan Juli ya, sekitar bulan Juli itu mereka beli domain, kemudian langsung terhubung ke Google Docs. Google Docs-nya dirapikan dan sebagainya gitu ya. Jadi
walaupun isinya adalah para developer waktu itu yang join terlibat, tetapi value utama yang ingin disajikan adalah sebenarnya informasi yang valid, yang bisa dipercaya, yang up to date dan sebagainya mengenai kondisi-kondisi waktu itu gitu kan. Nah, tabung oksigen di mana dan lain sebagainya lah gitu. Nah, jadi fokuskan ke value itu gitu. Kemudian dari sana ya udah nanti dipasangi, dilihat oh trafficnya ternyata besar banget, share-nya bagus banget dan orang appreciate banget, dan akhirnya menarik orang-orang baik lainnya, developer-developer lain yang suka rela akhirnya mau ngebuatin atau digarap lebih serius gitu, warga bantu warganya. Dan sekarang kalau kita lihat jauh lebih bagus kan, tidak berupa Google Docs lagi gitu. Jadi dari hal-hal ini nanti akan ada benang merah gitu ya. Jadi kita tuangkan dalam prinsip-prinsip nih yang harus dipatuhi teman-teman ketika nantinya akan melakukan proses validasi juga gitu. So, ada 5 prinsip yang bisa kita lihat nantinya terkait proses validasi, dan kita bisa mulai dari yang pertama. Prinsip pertama adalah prioritaskan dari akhir gitu ya. Jadi ini ada piramida terbalik gitu ya. Mulai dari yang waiting list, activity, payment gitu. Nah, sebaiknya ketika teman-teman mau melakukan proses validasi, tolong pikirkan dari proses bisnis tersebut, mana proses yang paling akhir gitu ya. Proses yang paling akhir itu yang dilakukan di depan lebih dulu gitu ya. Kalau proses paling akhirnya adalah proses payment, di mana itu yang cukup krusial bagi bisnis teman-teman dan menandakan bahwa orang itu punya pain yang besar terhadap problemnya dan ingin bantu diselesaikan, dan dia mau keluar duit untuk problemnya tersebut diselesaikan, ya berarti paymentnya harus yang berada di depan. Jadi terima payment dulu, itu akan memvalidasi bahwa ini masalahnya beneran berat nih, sehingga dia mau keluarin duit. Dan solusinya dia percaya nih, mungkin dia sudah coba solusi macam-macam dan dia masih mau keluar duit untuk mencoba solusi kita. Dan ini tipe customer yang tepat gitu ya. Jadi bukan sekadar customer yang kayak cuma pengen jump in dan lihat-lihat gitu ya. Emang beneran customer yang memang pengen bayar dan punya masalah beneran, karena itu mereka mau bayar gitu kan. Jadi tujuan validasinya ini bisa langsung sekaligus 3 hal. Masalahnya tervalidasi, solusinya tervalidasi, dan customernya juga customer personanya juga tervalidasi gitu. Nah, bentuk validasinya seperti apa? Seperti yang saya ceritakan tadi, berarti adalah membeli produk atau pre-order kalau memang produknya belum ada gitu ya. Jadi saya sarankan teman-teman approach hal ini lebih dulu, kemudian nanti baru buat produknya, dijanjikan sekian gitu ya, nanti baru dieksekusi. Nah, ketika proses payment ini tidak bisa karena nature bisnisnya nggak cocok, jadi misalnya model sosial media nih, memang mungkin bisnis modelnya adalah melalui iklan misalnya, berarti kan untuk orang pengiklan itu tertarik, berarti kan harus punya user yang banyak dulu gitu kan. Nah, sehingga jadi nggak cocok nih model payment nih, sehingga kita mundur ke satu langkah di satu step sebelumnya, yaitu di activity gitu. Berarti itu yang harus kita validasikan ketika payment itu tidak mungkin ya. Nah, untuk di activity ini yang bisa teman-teman lakukan adalah memvalidasi masalah dan solusinya saja gitu ya. Jadi karena dia tidak ada transaksi finansial, ya nggak bisa disebut customer kan, berarti user saja gitu. Nah, jadi di activity ini udah fokus ke aktivitas yang memang menjadi fundamental, yang memberikan value bagi si customer tersebut gitu. Activity-nya apa? Nah, dari sini nanti baru biarkan user itu mencoba solusinya dengan skala minimal. Contoh nih, misalnya kayak startup pertama saya dulu gitu yang gagal, Pasienia gitu kan. Sosial media menghubungkan antar pasien yang punya kesamaan penyakit. Ya udah, kalau dari sana nggak works, daripada sibuk-sibuk mikirin buat apps-nya atau apa, ngoding sendiri dan sebagainya, ya udah invite saja mereka ke grup Slack misalnya, atau grup Telegram, WhatsApp, atau Facebook group, atau grup-grup apapun dengan existing apps atau software yang sudah ada gitu. Utilize itu dulu, karena tujuan kita adalah pingin mereka melakukan activity-nya yang menjadi value kita gitu. Nah, nanti ketika value-nya itu sudah valid, baru pelan-pelan mungkin kita pindahkan ke produk kita, hasil dari insight yang kita dapatkan, apa sih yang feature yang memang paling membuat mereka stay atau tidak stay gitu ya. Nanti itu yang nanti kita bisa implementasi.
Kalau activity tidak bisa gitu, artinya teman-teman masih ragu jenis activity-nya apa yang kayaknya bisa divalidasi, ya berarti ya kita mundur satu langkah lagi, yaitu masuk ke mode waiting list gitu. Nah, untuk waiting list ini adalah bentuk validasinya adalah lead capture ya. Jadi kita menarik data gitu, orang-orang yang tertarik. Tertariknya apa? Tertariknya hanya soal masalahnya ya. Jadi di sini teman-teman sebaiknya jangan menceritakan solusinya lebih dulu, fokus pada masalah gitu ya. Jadi di landing page-nya ceritalah masalah apa yang teman-teman pengen coba solve. Kalau kamu tertarik untuk masalahnya dibantu untuk diselesaikan, silakan input email, nama, nomor handphone atau apa gitu. Jadi goalnya itu memvalidasi ada nggak masalahnya. Nah nanti proses selanjutnya baru kita tanya nih gitu ya, kita tes berbagai eksperimen. Kalau activity ini gimana? Apakah menyelesaikan masalah tersebut? Oh enggak, terus ganti activity yang lain terus menerus gitu. Jadi serendah-rendahnya validasi adalah teman-teman memvalidasi masalahnya melalui landing page untuk dapetin lead capture dengan model waiting list gitu. Jadi masukin form, isi nama, email, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi tetapi pilihan pertama adalah prioritaskan dari akhir lebih dulu. Yang kedua, modelnya adalah prinsip yang kedua dalam validasi, buat deadline-nya itu super singkat gitu ya. Jadi hukum Parkinson ya menyatakan bahwa pekerjaan itu akan mengisi berapapun waktu yang diberikan gitu ya untuk menyelesaikan tersebut ya. Kalau teman-teman yang kuliah gitu ya, misalnya dikasih tugas ini sebulan lagi kelar, biasanya ya udah sebulan memang baru kelar gitu. Jadi kayak bisa jadi kerjanya cuma di akhir seminggu terakhir atau bahkan semalam terakhir gitu ya baru diselesaikan. Jadi mau berapapun waktu yang dibutuhkan ya segitu kita akan mengisi pekerjaan tersebut gitu. Otak kita akan secara natural mengisi waktu-waktu yang ada lah gampangnya gitu. Nah, jadi dari prinsip tersebut ya, daripada kita berpikirnya feature lebih dulu ya, jadi misalnya nih saya pengen ada feature A, B, C, D gitu, kemudian ini waktu yang dibutuhkan berapa ya gitu, kita balik prosesnya karena itu paling susah diestimasi pertama ya, terus yang kedua pasti akan molor dan sebagainya gitu. Tetapi kalau kita balik gitu ya, oke, saya cuma punya waktu seminggu, kira-kira fitur apa saja yang harusnya saya prioritaskan bangun lebih dulu gitu. Jadi kebalik nanti cara berbeda kan cara berpikirnya gitu ya. Jadi feature-nya diomongin di depan baru mikirin waktu. Yang kedua atau yang mending menurut saya adalah tentukan waktunya. Ini cuma kita diberikan waktu sehari nih. Kira-kira feature apa ya? Jadi otomatis kita akan menyeleksi itu yang fitur-fitur yang esensial, yang core menurut kita gitu. Jadi go to marketnya bisa jadi lebih cepat gitu. Yang ketiga, buat itu nanti ketika teman-teman buat produknya, buatlah untuk dihancurkan. Ini maksudnya gini, jadi ada sebuah pepatah ya, ungkapan lah gitu ya, ungkapan di teman-teman startup gitu. When you marry your first idea, you divorce your user. Gitu. Maksudnya adalah kalau kita sangat attach terhadap idea pertama kita, itu kita kayak mengesampingkan problem sebenarnya dari si user gitu. Karena biasanya ide pertama itu paling tidak valid gitu. Jadi kita punya ide pengen buat A gitu ya. Biasanya itu yang paling tidak valid, tapi itu perlu untuk dilakukan lebih dulu menjadi entry point-nya gitu ya. Nah, entry point itu akhirnya membuka akses kita ke customer, kita terekspos terhadap problemnya si customer, kita bisa eksperimen solusi tersebut ke customer dan ternyata hasilnya berbeda, ya udah itu memang yang harus dilakukan. Oh ternyata problemnya yang bukan yang ini tapi ternyata yang ini. Nah tetapi pintu masuknya itu adalah si idea pertama kita, makanya ide pertama itu sebaiknya memang akan dibunuh biasanya gitu, akan dihancurkan. Nah dengan mentalitas kayak gitu kita akhirnya nggak terlalu attach nih terhadap idea kita gitu. Jadi memang pengen buatnya ya udah sekedarnya, sehingga kayak nggak beban gitu kalau akhirnya produknya memang tidak dilanjutkan gitu kan. Jadi ya udah memang kayak buat sekedarnya nguji validasi, ya udah habis itu dihapus gitu kan. Jadi tidak over engineering, buatnya ribet, lama, desainnya bagus dan sebagainya gitu. Jadi fokus ke value yang pengen ditawarkan gitu ya. Dan ya ini beberapa poinnya adalah tidak perlu membuat hal-hal yang tidak esensial gitu ya.
fokus ke value yang atau feature produk yang punya dampak yang langsung yang bisa dirasakan customer gitu ya. Jadi di awal-awal ketika aplikasi pertama saya dulu ya, Pasienia, waktu itu fungsi logout-nya itu bahkan di-develop kayak 1-2 minggu setelah launching gitu ya. Jadi ya udah dia login ya bisa logout gitu. Tapi kita pengen nguji di awal gitu ya. Apa yang akhirnya ngebuat dia mau pakai produk kita, ya udah sign in dulu aja, nanti rilis logoutnya nanti dipikirin belakangan gitu. Terus membuat hanya satu fitur nanti di satu waktu, jadi sebenarnya ketika kita nambah fitur semakin banyak, kita akan jadi bias gitu ketika melakukan testing ya. Apakah misalnya kalau gagal ya, apakah karena fitur A produk kita disukai atau tidak disukai, kita nggak bisa ngambil kesimpulan kayak gitu karena cukup banyak fiturnya gitu. Tapi ketika kita bisa isolasi gitu ya, artinya oke, fitur A dibuat nih, oh ternyata suka, ya udah, berarti memang basis ini sudah tepat nih. Tapi kalau tidak suka ya udah kita gantikan dengan fitur B. Oh ternyata fitur B yang lebih suka, A-nya kita buang gitu. Jadi jelas bahwa orang suka tuh bukan karena fitur A, tapi karena fitur B-nya, dan seterusnya. Terus yang terakhir adalah, ini yang paling penting gitu ya, bisa segera move on. Kalau tidak digunakan, tidak ada usernya, orang nggak mau pakai, nggak mau bayar gitu. Jadi gampang untuk nanti move on. Nah, prinsip keempat adalah buat masalahnya itu terlihat selesai gitu. Jadi supaya nanti produk ke marketnya itu lebih cepat ya, fokuskan pada mindset terlihat selesai dibanding beneran selesai. Terlihat selesai itu adalah cukup memastikan langkah di sisi customer itu, langkah action dari sisi customer itu sudah dilakukan lebih dulu gitu ya. Jadi bukan beneran komplit otomatis prosesnya gitu. Jadi contohnya gini, kalau teman-teman buat aplikasi untuk curhat gitu ya, antara orang yang pengen curhat dengan psikolog misalnya, yang perlu teman-teman buat dan segera rilis itu adalah interface orang bisa ngisi formulir, kemudian kirim. That's it. Itu aja dulu ya. Sebuah halaman website, ada button ke halaman sebuah formulir, dia bisa isi nama, kemudian bisa cerita di sana. At least itu dulu gitu ya. Dan kontak kalau kita mau kirim balik responnya, email mungkin atau nomor handphone gitu ya. Jadi itu aja dulu gitu kan. Kemudian itu visualnya digital tentunya. Oke, kita pengen ngajarin experience digital tentunya kan. Nah, di sana. Kemudian tapi di belakangnya cara kita menghubungi si psikolog gitu ya, mengorganize mereka via grup WhatsApp aja, kemudian ceritanya kita copy paste via WhatsApp karena agak ribet buat si psikolog kalau harus login email dan sebagainya. Nggak apa-apa, itu manual dulu gitu. Nah, nanti dari sana pelan-pelan baru kita deliver value-nya nih. Kalau semakin banyak kan akhirnya ada pekerjaan-pekerjaan yang repetitif nih, yang berulang gitu kan. Nah, itu yang nanti harusnya kita bisa kita shift gitu ya menjadi teknologi, ada unsur teknologi di sana sehingga jadi lebih efisien. Nah, itu nanti baru beneran selesai itu di tahap berikutnya. Jadi fokus ke terlihat selesai lebih dulu, baru nanti beneran selesai. Oke? Nah, kemudian prinsip yang terakhir adalah gunakan dulu baru dapat insight gitu ya. Jadi di sini sebaiknya jangan minta feedback karena kita cerita soal problemnya lewat landing page misalnya gitu ya. Tetapi mintalah feedback ketika si user itu sudah menggunakan produknya gitu. Jadi kalau tadi ngambil case curhat psikolog gitu, ya udah berarti lewat situ dulu gitu kan. Si customernya akan mendapatkan memberikan feedback ya. Jadi dicoba dulu experience-nya, feedbacknya via teks dan sebagainya, dia suka atau enggak gitu kan. Di situ nanti baru dapat insight-nya. Jadi dan ketika nanti meminta insight dari customer, kita itu harus dalam mode meminta saran gitu, bukan meminta feedback. Kalau minta feedback itu biasa kesan yang ditangkap adalah bisa dua sih sebenarnya. Jadi kayak ini baik-baik aja gitu buat orang yang nggak enakan, atau buat orang yang tegaan ya udah langsung kritik gitu kan. Karena minta feedback kayak langsung kritik, harusnya ada ini, harus ini gitu ya. Tetapi ketika yang kita lakukan adalah meminta saran, kita meletakkan customer itu sedikit di atas kita, meletakkan dia sebagai expert of problemnya gitu, sehingga dia akan pertama menjadi lebih spesial
dan mau terbuka obrolannya terhadap kayak apa yang sebenarnya menjadi fondasi mereka, respon yang jujur gitu ya. Dan itu yang kita pingin harapin terjadi gitu. Jadi kita minta saran, jadi kayak kita minta saran ke orang yang expert kan, jadi dia memberikan konteksnya tuh full gitu ya, lengkap beserta alasannya, landasannya dan sebagainya gitu. Jadi cara kita meminta insight-nya sebaiknya adalah dengan cara minta saran dong gitu ya. Ketika kamu coba ini kemarin gimana gitu. Jadi bukan dia itu yang berada di minornya kita gitu. Kita kayak bos yang minta minta laporan gitu. Tetapi kita adalah dalam tanda petik bawahan mereka untuk ayo kasih suggestion ya gitu ya. Terus kasih saran, terus apa yang works dan nggak works gitu ya. Jadi lebih lebih enak nanti ngobrolnya gitu ya. Nah, jadi dari sini supaya nanti teman-teman bisa mengeksekusi gitu ya. Jadi ada tugas yang bisa teman-teman lakukan. Tugasnya adalah ini nanti untuk bridging nih ke ke bagian modul berikutnya. Yang kedua yaitu silakan teman-teman coba posting di media sosial atau grup pesan yang relevan tentang ide yang akan teman-teman luncurkan gitu. Tujuannya nanti untuk ngecek apakah ada cukup interest nih di jejaring yang teman-teman sudah punya saat ini. Nah, contohnya kayak gini gitu. Waktu itu saya pingin buatin virtual workshop yang ini gitu kan. Terus saya post di LinkedIn detailnya, problem apa yang diselesaikan, kemudian harganya berapa gitu ya. Tertarik join silahkan komen. Oh, tertarik gitu ya. Ada yang komen-komen, terus ya udah saya follow up via message personal gitu ya. Tanyain kenapa tertarik gitu. Selama ini gimana gitu. Jadi goalnya adalah untuk menggali ya. Teman-teman bisa juga start dengan di Instagram Stories gitu atau WhatsApp gitu, post aja ngelihat berapa orang yang kecantol lah gitu ya, berdasarkan tertarik aja. Tapi ini belum tentu valid. Sekali lagi ini masih proses yang awal. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua yaitu attention. Nah, di tahap ini kita akan menguji nih dalam jumlah yang kecil ya perhatian si calon customer terhadap ide kita gitu. Nah, ada 3 bahasan yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Pertama adalah kenapa sih kita harus mulai dengan nguji atensi lebih dulu gitu. Kemudian kalau nguji atensi itu goal yang terjadi itu goal yang kita sasar adalah konversi gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan gimana hasil menerjemahkan hasil dari testing atensi ini. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu gitu. Mengapa sih harus mulai dari menguji atensi lebih dulu? Nah, ini kalau kita ngelihat perjalanan ngebangun produk gitu ya, mulai dari menentukan customer, kemudian mencari problem si customer, kemudian memberikan solusi atas problem si customer ya. Jadi mulainya harus dengan mindset si customer gitu ya. Customernya siapa, problemnya apa, baru cari solusinya. Karena kalau dibalik itu jadi pertama sulit dan jadi agak aneh gitu. Jadi kita sudah punya solusi nih, baru cari problemnya gitu. Jadi kesannya solusinya dibuat tanpa dasar yang kuat gitu kan. Nah, untuk nanti teman-teman kan tadi karena step pertamanya adalah menentukan customer lebih dulu gitu ya. Nah, untuk memilih customer gitu ya, saya sarankan adalah teman-teman merefleksikan kembali ke diri masing-masing gitu ya. Pilihlah customer yang kita itu tahu dengan baik masalah mereka. Jadi bisa saja kita adalah customer-nya juga gitu. Artinya kita juga punya problem tersebut gitu ya. Atau kita pernah merasakan entah dampak langsung atau tidak langsung dari masalah tersebut gitu. Dan kita tahu bahwa mereka punya masalah tersebut gitu. Terus yang kedua, kita punya akses secara langsung. Artinya tidak harus melalui pihak ketiga, harus lewat sana sini dan sebagainya gitu ya. Jadi misalnya masalah petani gitu, harus melalui orang tua kita dulu baru dikonekin dengan petani gitu ya. Nah, itu yang biasa mengindikasikan bahwa itu bukan customer yang baik karena kita tidak punya akses langsung, karena kita tidak bisa mengambil feedbacknya secara cepat dan tidak punya koneksi langsung juga bermakna bahwa kita tidak paham nih problemnya mereka gitu. Ya gimana paham kalau kita nggak punya akses langsung gitu kan. Jadi
sebaiknya mulai dengan customer dengan dua kriteria ini gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah nguji atensinya dengan goalnya adalah terjadi konversi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di awal gitu ya, bahwa teman-teman mulai dengan payment lebih dulu gitu, sehingga yang dilakukan adalah buatlah uji atensi ini dengan format menyebutkan customernya yang mana, kemudian statement terhadap problemnya, kemudian solusi yang ditawarkan. Jadi, hey petani milenial, kayak gitu lah. Terus problemnya bla 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 bla. Ini ada solusi aplikasi membantu proses pertanian, kayak gitu kan. Jadi format ini teman-teman posting gitu ya. Seperti yang tadi saya contohkan, cek ketertarikannya, kemudian nanti baru kita terjemahkan. Nah, cara menerjemahkannya, kalau sambutannya baik gitu ya, berarti yang kita lakukan adalah deep interview. Jadi yang sudah komen tadi, kita message, kita tanya gitu ya, ngajuin untuk ngobrol gitu ya, secara online juga nggak masalah gitu. Nah, apa sih yang nanti diobrolin ya di interview customer research tersebut gitu? Ada 3 hal yang nanti sebaiknya menjadi perhatian teman-teman gitu ya. Yang pertama itu adalah memprofiling siapa sih mereka gitu ya. Siapa mereka ini bukan soal nama ya, tetapi latar belakang mereka gitu. Kemudian kondisi psikososialnya, kemudian tinggalnya, habit yang terbentuk gimana dan sebagainya gitu. Jadi hal-hal yang akhirnya kita bisa buat customer persona A gitu ya. Misalnya nih, misalnya teman-teman buat produk untuk ibu hamil gitu ya. Nah, siapa mereka itu bisa harusnya spesifik gitu. Misalnya ibu hamil trimester pertama yang baru pertama kali hamil gitu kan. Itu kan jadi spesifik gitu. Karena kalau dia hamil trimester pertama juga tetapi sudah hamil yang kedua, itu problemnya bisa berbeda banget gitu. Awalnya kalau baru pertama kali hamil ya pasti knowledge-nya kurang gitu. Tapi kalau kedua mungkin soal pilihan kenyamanan mungkin atau apa gitu. Jadi beda-beda gitu kan. Nah, pertanyaan kedua, kita menggali soal why atau soal motivasi gitu ya. Motivasi soal problemnya, motivasi dorongan untuk mencari solusinya itu apa, dari interestnya mereka ke kita gitu kan. Terus yang ketiga, pertanyaannya adalah ini untuk menguji apakah masalahnya itu memang beneran masalah. Karena kalau masalahnya itu beneran masalah, pasti dia sudah mencoba beberapa solusi sebelumnya sebelum akhirnya menyatakan minat ke produk kita gitu. Nah, untuk ini ya kita bisa tanya gitu, udah nyoba solusi apa aja gitu. Nah, kalau sudah coba, kenapa solusi tersebut masih belum nyelesain masalah kamu gitu. Jadi 3 pertanyaan inilah yang nanti jadi fondasi teman-teman ketika dalam ngebangun produk yang nanti di kemudian hari. Nah, itu tadi kalau baik sambutannya. Kalau kurang baik, berarti yang kita lakukan adalah evaluasi lagi nih. Bisa jadi kita salah milih customer, itu yang pertama gitu ya. Dan menurut saya sebaik-baiknya model pemilihan customer itu adalah customer yang kayak at least ya 5 tahun ke depan tuh kita mau terus ngebantu customer ini gitu. Jadi walaupun problemnya nggak valid misalnya di satu sisi, tapi kita interest banget sama si tipe customer ini gitu. Sehingga ada problem lain yang mungkin akhirnya terbuka dan sebagainya gitu. Jadi misalnya kayak saya tuh interest banget sama founder startup pemula atau orang yang pingin jadi founder startup gitu. Yang awal-awal lah beginner banget itu yang niche spesifik saya gitu kan, yang jadi spesifik. Nah, dulu awalnya problemnya mungkin soal knowledge gitu kan. Terus ternyata makin kesini banyak orang yang butuh misalnya mentoring atau jadi teman menjaga akuntabilitas lah gitu. Nah, akhirnya kan problemnya berbeda, solusinya berbeda. Yang saya bangun online course, sekarang juga ada mentoring produk dan sebagainya gitu. Jadi tapi customer-nya tetap sama gitu. Jadi refleksikan lagi, ini kalau sulit dapetin validasinya, tanya lagi, emang beneran customer ini yang memang kita pengen sasar, yang kita pengen
capai nih gitu. Kalau enggak ya udah buat apa gitu. Terus karena in the end tugas kita tuh tadi flow-nya. Kita tuh interest sama customer, kemudian customer ini punya problem, dan problem ini kita carikan solusinya. Kalau problemnya nggak valid di problem A, kita carikan problem yang B, tapi dengan customer yang sama gitu ya. Kemudian nanti cari solusinya. Kalau solusinya nggak valid, tapi ternyata problem benar, ya udah cari solusi yang lain gitu. Jadi kan dibanding mencari customer yang lain terus-menerus itu lebih capek karena panjang lagi prosesnya, kayak mulai restart gitu dari awal gitu. Jadi sebaiknya evaluasi nih, bener nggak nih customer yang kayak gini yang pengen kita geluti at least 5 tahun ke depan. Em, Kalau sambutnya kurang baik, bisa jadi kita juga karena tidak punya kedekatan nih dengan customer tersebut gitu ya. Sehingga dia tidak mau terbuka, tidak percaya bahwa kita bisa nyelesain masalah mereka gitu. Sehingga yang kita lakukan, kita cari orang lain yang mau kita ajak kerjasama, libatkan gitu ya. Dan buatlah dia yang menjadi wajah nih dari produk kita gitu. Jadi ya udah dia yang kontak customer, dia yang ajak ngobrol dan sebagainya gitu. Tetapi mungkin cara yang kedua ini memang agak lebih sulit gitu ya, terutama bagi yang networknya terbatas gitu. Tapi itu indikasi bahwa ini kita nggak punya direct access, harus melalui orang lain, sehingga bisa jadi ini bukan ideal customer nih buat kita. Nah, tugas dari sini setelah tadi teman-teman di tugas sebelumnya adalah melakukan attention test gitu ya. Jadi ngelihat ada nggak atensinya. Terus silakan ya habis ini di step ini adalah teman-teman kontak nih customer tersebut, kemudian lakukan deep interview dan mulai bangun customer personanya gitu ya. Jadi yang penting kontak, kemudian di interview dan bangun customer personanya supaya nanti di tahap selanjutnya teman-teman bisa merich jenis customer persona yang sama tapi di luar circle yang ada saat ini, misalnya push melalui partnership, paid ads gitu ya, iklan berbayar dan lain sebagainya, atau organic content sangat-sangat bisa. Nah, habis itu selanjutnya ya siapkan, karena goal kita adalah validasi finansial, itu yang paling pertama adalah payment link gitu ya. Jadi buat teman-teman silakan buat form sign up atau langsung ke payment link, misalnya teman-teman bisa pilih kayak Midtrans atau Sendit atau Mayer gitu ya, mayer.id, sendit.co atau midtrans.com. Untuk mendapatkan data customer tersebut sekaligus mereka mau membayar gitu ya. Jadi mau membayar itu indikasi paling dekat dengan proses validasi yang real gitu. Oke, selanjutnya di modul ketiga atau bagian ketiga adalah kita ngomongin soal grow, yaitu mengembangkan cakupan validasi ini pada segmentasi calon customer yang lebih luas. Nah, di sini bahasanya ada 3 nanti ya. Teman-teman akan ngebuat customer persona, kemudian nanti dari sana akan menemukan channel yang cocok nih untuk menerapkan strategi grow-nya, kemudian eksekusinya nih gimana nanti dengan organik atau berbayar ya. Nah, pertama kita akan buat dulu nih customer personanya. Ada demografi dasar dan motivasi personal ya. Ini untuk membuat customer persona di awal gitu ya. Untuk demografi dasar ya, sebaiknya teman-teman mengenali customer dengan pendekatan yang akan memudahkan nanti teman-teman mencari kelompok customer tersebut lebih lanjut gitu. Jadi bukan sekedar yang nanti nggak bisa ditargetin, nggak ada tujuannya gitu ya. Jadi sebelum bahas item-item di sini gitu ya, misalnya terkait, saya sering sekali menemukan customer persona kamu siapa gitu. Orang dengan usia sekian sampai sekian gitu kan. Dimulainya tuh dari statement itu dulu gitu. Memang usia itu bagian dari customer persona gitu ya. Karena ada beberapa spesifik yang di usia tertentu dan sebagainya. Tetapi ketika alasan usia itu tidak krusial, artinya karena usia tersebutlah problem tersebut muncul, ya berarti ya jangan memilih dengan usia lebih dulu gitu kan. Jadi pilihlah berdasarkan misalnya pekerjaan,
Karena status keluarganya lah akhirnya muncul masalah tersebut, karena tempat tinggalnya lah muncul masalah tersebut, dan karena gendernya lah muncul masalah tersebut gitu. Kalau sekedar umur karena sekedar cuma pingin nyebutin umur, ya itu jangan gitu. Tapi misalnya masalah ini tuh cuma muncul spesifik dari anak-anak yang belum, anak remaja yang belum punya KTP, yang nggak bisa punya rekening bank misalnya. Makanya adalah ada startup khusus COD misalnya. Mungkin ya menghandle orang-orang yang kayak gini gitu, yang anak SMA tapi belum punya KTP, kayak gitu kan. Jadi nyebutin usianya jadi make sense karena memang ada underlying problem karena usia tersebut, karena misalnya mereka nggak punya KTP gitu kan. Jadi karena itulah disebutlah usia itu di depan gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk nyebut usia kalau itu nggak ada underlying problemnya kenapa itu disebut gitu. Berikutnya motivasi. Jadi setelah demografinya kita deskripsikan, kemudian menggali motivasinya gitu. Nah di sini kita tanyakan nih alasan kenapa menggunakan produk kita, apa yang mendorong dia, sebelumnya berarti masalah apa yang dialami, kemudian sudah mencoba solusi apa, dan dari situ nanti akan tergambar solusi yang sudah ada yang dia coba itu kenapa belum menyelesaikan masalah dia ya gitu. Nah di sini akan kita gali nanti lebih lanjut. Yang kedua ya di bagian grow ini adalah kita menemukan channel yang cocok untuk menerapkan strategi grow tersebut gitu. Nah untuk ini kita bisa buat apa? Kolom-kolom di sini ya untuk kita nanti membantu kita dalam riset dan terutama menggali interest gitu ya. Jadi dari customer tersebut kita bisa tanya balik nih yang sudah kita dapetin tadi gitu. Kayak, oke, kamu kenal yang di industri ini siapa aja sih si public figure-nya gitu ya. Misalnya dunia startup gitu. Oh kenalnya Elon Musk gitu ya. Kenalnya dengan Nadiem Makarim gitu kan. Pokoknya founder-founder startup itu kenal. Oke, berarti itu kita bisa jadikan kalau misalnya mau dengan paid ads gitu, berarti itu bisa jadi targetnya gitu. Atau community atau club gitu ya. Jadi ada organisasinya misalnya kita tahu gitu. Terus ya itu nanti bisa menjadi targetnya. Ada brand-brand yang relevan gitu ya. Kalau misalnya brand-brand IT, produk-produk server, produk-produk laptop tertentu yang menjadi asosiasinya gitu. Misalnya desainer itu rata-rata pakai Apple produk misalnya kayak gitu kan. Dia brand Apple tuh lekat dengan desainer. Kemudian event ya, event-event yang sering diikutin gitu ya. Misalnya event Startup Weekend dan sebagainya gitu. Jadi kita list nih beberapa supaya nanti memudahkan kita untuk menargetkan interest-nya. Nah interest ini nanti berhubungan dengan misalnya teman-teman mau set target iklan di Facebook, di Google, keyword-nya gitu ya. Menargetkan beberapa interest ini gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah memilih channel gitu ya. Nah, panduannya adalah sebaiknya teman-teman fokus pada satu channel aja gitu. Nah, untuk satu channel ini nanti teman-teman bisa lihat nih interest-nya gitu. Dominannya itu paling mudah ditemukan mereka nih di channel mana gitu. Misalnya nih target audiens saya adalah karyawan yang pingin ngebangun startup di waktu luangnya atau di weekend mereka gitu ya. Ya udah paling make sense menemukan karyawan itu adalah di LinkedIn pastinya gitu kan ya. Kayak memang ruang profesional untuk sharing hal-hal terkait pekerjaan kan di sana. Nah ya udah dari sana ya udah fokus aja di LinkedIn dulu gitu misalnya. Jadi nggak harus Instagram kalau memang kayak bukan tipikal audiensnya yang di sana gitu. Nah dari sana nanti baru pilih channel nih. Ini kita mau organik, memang akan lebih lama, tapi bisa lebih sustain atau yang berbayar. Nah yang terakhir ya di sesi ini kita ngomongin soal gimana sih eksekusinya tadi nih dari beberapa strategi-strategi tadi gitu ya. Kalau ya secara organik teman-teman kita bisa menggunakan ini beberapa channel ini gitu. Jadi untuk meningkatkan authority gitu ya, atau teman-teman dianggap bukan expert istilahnya, kayak bisa dipercaya lah gitu ya. Teman-teman bisa memulai dengan membangun lewat blog, podcast, atau YouTube atau lead generation tadi menggunakan free resource. Jadi ada lead magnet yang tadi ini akhirnya ngebangun authority gitu. Kemudian
bisa juga dengan bekerja sama dengan media yang dimiliki para influencer, sehingga suara influencernya nanti yang digunakan. Ini kalau kita tidak punya authority, biasanya ya udah kita tap in ke orang-orang yang sudah punya authority sebelumnya. Nah, setelah itu kita fokus ke kalau media berbayar ya, growing dengan media berbayar ya, sebaiknya teman-teman harus strateginya adalah eksperimen gitu. Dalam artian gunakan budget yang minimal lebih dulu untuk eksperimen. Tadi menargetkan keyword tertentu atau interest tertentu gitu yang dari exercise sebelumnya. Kemudian setelah itu baru kita scale nih. Kita percayalah pada algoritma dari channel berbayar tersebut gitu. Misalnya si Facebook dan Instagram atau Meta ya. Mereka punya namanya look alike audience gitu. Jadi kita kasih data gitu ya. Orang-orang ini cari orang yang kayak gini juga dong gitu. Cari orang-orang yang pernah ngunjungin situs kita dong, kayak gini juga gitu. Biarkan algoritma mereka bekerja untuk itu. Nah, kalau LinkedIn goalnya adalah aja untuk berinteraksi gitu. Karena dengan berinteraksi itu akan meningkatkan munculnya di timeline yang orang terkoneksi dengan orang tersebut gitu. Jadi masing-masing media atau channel punya habitnya yang beda-beda. Nah, itu grow. Kemudian kita masuk ke bagian involve, artinya gimana sih cara mengajak customer hasil validasi tadi untuk terlibat dalam pembangunan produk. Nah, untuk melibatkan customer ini ya, agar mau terlibat dalam pembangunan produk kita, pertama adalah set ekspektasinya itu serendah mungkin dan delivery setinggi mungkin gitu, biar mereka itu jadi kita over deliver itu jauh lebih bagus dibanding under deliver gitu ya, sehingga kita set ekspektasinya serendah mungkin, nawarin feature-nya ya udah satu aja, padahal nanti yang kita kasih 10 misalnya, itu kan jadi excited daripada kita cerita 10 yang dikasih 8 gitu kan. Nah itu jadi orang-orang jadi kecewa gitu. Jadi set di terendah dulu gitu. Kemudian transparan prosesnya. Kemudian kita mulai dengan delivery solusinya secara manual dulu atau concierge. Dan letakkan customer tersebut sebagai expertnya kita gitu. Jadi tadi minta sarannya dan jangan terjebak nih pada what-nya mereka, tapi fokus pada why. Kalau mereka menyampaikan what-nya ya udah kita gali terus why-nya apa gitu. Nah, dari sini nanti baru hasil improvement-nya kita laporkan balik ke customer. Jadi feedback loop dengan si customer itu terus-terus terjadi gitu kan. Gitu. Nah, terakhir nih, bagian yang terakhir yaitu create. Artinya kita ngebuat produknya. Nah, bagaimana sih cara ngebuat produk ya dengan customer gitu? Nanti kita akan bahas lebih dulu soal minimum viable product gitu ya. Nah, dari beberapa produk ini gitu ya, kacamata ini ya, punyanya Google Glass. Jadi di bagian glassnya itu atau kacanya itu bisa muncul layar komputer yang nanti kita bisa arahkan gitu ya. Nah, kalau ngelihat seperti ini gitu ya, menurut teman-teman gitu, mana yang merupakan MVP? Apakah yang A, B, C, atau D? Ya, silakan tebak lebih dulu. Ya, bisa A, bisa B, bisa C. Kalau D kayaknya mungkin enggak ya, karena kayak itu udah fase akhir ya, udah jadi ya gitu ya. Tapi apakah A, B, atau C? Atau bisa jadi D juga. Nah, oke, sudah. Nah, jawabannya jadi gini, kita jelasin dulu ya. MVP atau minimum viable product itu adalah ini harusnya di highlight nih, proses ya. MVP itu proses ya. Jadi bukan sebuah titik ya, bukan sebuah fase tertentu dalam sebuah timeline product development gitu ya. Jadi MVP itu ya memang proses yang teman-teman ulang terus-menerus, repeat over and over again ya. Tujuan dari MVP itu adalah mengidentifikasi asumsi yang paling beresiko itu apa. Kemudian menemukan eksperimen yang bisa dilakukan untuk menguji asumsi tersebut, dan hasilnya akan membuat arah produk kita menjadi lebih benar gitu ya. Jadi ya ini tuh proses, jadi bukan sebuah titik. Jadi pertanyaan tadi sebenarnya salah gitu ya.
Jadi bukan titik mana, ya semuanya itu adalah MVP karena ini nih proses menemukan menguji asumsi kita dengan tes dari asumsi tersebut untuk kita kayak mengarahkan product development sebenarnya ke arah mana ya. Jadi kalau sebuah product development bisa planningin 5 tahun, itu indikasi bahwa dia nggak pakai pendekatan startup nih gitu. Artinya ya udah dia punya mimpi ego yang harus dipuaskan gitu ya. Harus produknya gini gini gini, ya ternyata memang nggak works gitu kan. Tetapi pendekatan startup dengan mindset harus ngebuat MVP itu haruslah mungkin planning sejauh-jauhnya itu adalah 3 bulan dan nggak tahu habis itu mau ngapain produknya. Mau ngapain ya dengerin customer dengan proses seperti ini terus-menerus. Jadi MVP itu bisa proses yang berulang terus-menerus, tidak harus di awal saja gitu. Dan ya ini ya, MVP itu bukan satu titik yang seperti di slide ini gitu. Jadi MVP ya realnya kayak gini gitu. Oh, arah sini. Oh, ternyata enggak. Oh, arah sini gitu. Nah, ternyata arah yang benar ya baru ketika di sini arahnya jadi lebih benar gitu. Oh, arahnya kita ke arah pendekatan yang kayak gini ya, bukan yang kayak gini gitu. Jadi ide seorang founder itu biasanya yang di awal ini tuh pingin ini tuh naik terus kayak prosesnya udah terbayang gitu kan jelas A B C D F G gitu kan. Nah, kalau proses yang benar itu tuh kayak di sini fail ya dari hasil tes atau eksperimennya di sini ya. Dia bisa mulai lagi terus approach yang berbeda. Mulai lagi approach yang berbeda. Mulai lagi approach yang berbeda. Jadi tidak dilanjutkan ke step 2-nya gitu. Nah, sehingga di proses di sini baru nih lanjut nih. Oh, ini tuh harusnya approach yang kayak gini nih. Ya udah nih dilanjutkan terus. Jadi makanya nggak working ya kalau kita punya plan 5 tahun di startup kita gitu ya. Terutama masih di awal belum kebayang semuanya gitu. Ya udah planningnya ya secukupnya saja kayak 1-2 bulan ke depan pengennya buat apa di level ini. Kalau ini fail, teman-teman tidak ada masalah untuk kembali ke drawing board untuk mulai lagi ya approach yang berbeda gitu. Jadi kayak gini terus menerus. Oke. Nah, kedua terkait create ini adalah menemukan core feature-nya gitu. Jadi di fase-fase awal tugas kita adalah fokus menemukan satu feature utama dan buat feature utama tersebut menjadi sangat bagus ya. Itu fokusnya. Nah, untuk membuat core feature ini, cara menemukannya adalah kita berpikirnya adalah transformasi gitu ya, sebuah perubahan ya. Perubahan itu adalah dari poin A ke poin B, itu yang dilakukan. Nah, di sini yang kita lakukan adalah kita coba lihat kembali nih gitu ya, masalah yang sedang dihadapi oleh si customer tersebut seperti apa. Kemudian transformasi apa yang terjadi kalau masalah tersebut berhasil diselesaikan. Habis itu kita baru tentukan nih langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut sesingkat mungkin. Nah, nanti dari langkah-langkah yang sudah kita tulis, prioritaskan nih tadi yang prinsip nomor berapa tadi? 3 atau 4 ya. Yang pokoknya yang penting terlihat selesai dulu dari sisi customer. Itu yang dulu dilakukan. Baru nanti di back end-nya atau di belakang layarnya selesaikan dulu secara manual nggak masalah. Baru kita launch. Jadi pendekatan one core feature seperti ini. Nah, terakhir nih, kita coba lihat nih berbagai tools ya dengan low code atau no code gitu ya untuk ngebangun produknya. Karena biasanya yang menjadi hambatan dalam membangun sebuah startup itu adalah karena idenya biasanya berasal dari orang yang bukan latar belakang developer atau programmer, yaitu ngerasa jadi hambatan bahwa ngebuat produk itu harus dengan coding gitu kan. Padahal sebenarnya bisa banget tanpa coding gitu ya. Jadi misalnya ini ada beberapa kategori produk ya tanpa coding. Jadi misalnya teman-teman membuat landing page itu bisa dengan beberapa tools ini gitu. Untuk data entry teman-teman bisa juga pakai tools-tools ini gitu ya. Kayak misalnya landing page ya. Saya merekomendasikan mungkin antara TypeDream dan Unicorn Platform ya. Itu cukup mudah. Kemudian kalau data entry ya buat orang submit sesuatu, ngisi sesuatu gitu. Tally.so itu yang menurut saya make sense dibanding Google Form ya, kayak udah umum banget pakai Google Form, tapi ya coba aja yang pakai Tally. Typeform yang menurut saya bagus cuma memang cukup pricey ya harganya. Kemudian berikutnya adalah setelah data entry
data tadi itu butuh terintegrasi nih dengan sistem yang lainnya. Makanya kita bisa pakai Zapier atau Integromat yang sekarang mereka rebranding menjadi Make.com ya. Jadi bukan saja Make.com. Saya lebih rekomendasi Make.com karena pertama harganya lebih murah. Tapi ya fungsinya ya sama aja dengan si Zapier gitu kan. Jadi misalnya nih kalau ada payment otomatis dia masuk ke table di Google Sheet kita gitu misalnya. Ya itu kan fungsi itu karena si software nggak menyediakan misalnya si payment misalnya nggak menyediakan integrasi itu ya udah berarti kita harus pakai external integration atau processing system otomatis ini gitu. Kemudian pikirkan juga gimana cara kontak usernya misalnya via email gitu ya. Berarti email service provider ini saya merekomendasikan ConvertKit. Kemudian task management bisa teman-teman pakai Trello. Jadi kalau akhirnya ada menghubungkan orang-orang dengan aktivitas tertentu gitu ya, teman-teman bisa pakai koneksi tadi pakai Zapier atau Make.com gitu ya. Kalau ada task tertentu langsung masuk ke Trello gitu ya. Nah, payment bisa pakai Mayer, Stripe untuk di luar Midtrans atau Sendit gitu. Nah, ini saya kasih contoh nih. Ini terakhir ya. Misalnya ngebuat sebuah startup yang bisa ngambilin bagasi kamu dari manapun dan dikirim ke destinasi manapun. Jadi kalau kita berangkat gitu ya, mudik misalnya ribet banget kalau udah bawa anak apalagi gitu ya. Terus udah ribet dengan barang bawaan, ya gimana kalau dari rumah tuh ya udah kita bawa diri aja sama anak-anak kita, bawa makanan cemilan di jalan gitu. Kemudian ya udah naik pesawat, turun sampai rumah tujuan harus naik kendaraan lagi, udah bawa diri aja dan barang yang seperlunya untuk bekal di jalan, sampai rumah barangnya udah sampai di rumah juga gitu. Jadi problemnya mungkin ada yang di situ punya problem. Ya udah kita buat startup tentang itu. Nah, gimana caranya pendekatan kita dengan no code ya. Jadi misalnya nih, buat landing page-nya di card ya, card.co kalau nggak salah. Nah, di sini kita bisa buat website sederhana gitu ya, sekedar landing page. Nah, untuk di awal sebaiknya teman-teman fokusnya ngebuat headline, sub-headline, dan call to action button. 3 itu aja dulu. Headline itu menceritakan transformasinya, apa yang terjadi, apa yang teman-teman janjikan dengan produk ini. Sub-headline, teman-teman menuliskan bagaimana itu headline tadi diwujudkan, caranya gimana. Dan habis itu call to action button ya. Ya udah, schedule pick up atau apa gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa eksekusi dengan cepat. Jadi nggak perlu mikirin elemen-elemen lainnya dulu, itu nanti bisa diselesaikan belakangan. Jadi fokus pada hal-hal yang esensial lebih dulu diselesaikan gitu ya. Nah, setelah itu tadi formnya buttonnya itu diarahkan ke form, misalnya type form tadi gitu kan. Oh, mau kirim kemana nih? Ini alamatnya gitu ya. Ini bayarnya sekian, masukin credit card gitu. Nah, habis itu setelah itu hubungkan dengan Zapier atau processing automation tadi gitu. Jadi setelah ada input masuk gitu ya, input masuk, new entry di type formnya, kemudian kekirimlah email gitu ke customernya gitu. Hey, thank you sudah order dari kita, bla 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 gitu. Jadi kita bisa otomasi proses pengiriman emailnya. Kemudian data customer yang langsung otomatis masuk ke Google Sheet kita juga. Kita bisa buat otomasinya di Zapier kalau di sini contohnya. Kemudian habis itu buat yang mau ngambilin barangnya, yang pekerja kontraktornya kita gitu ya, kita bisa, makanya nggak perlu install macam-macam, cukup install Trello aja. Nanti kalau dapat tugas ya itu akan muncul di Trello-nya gitu kan. Apa yang harus diambil, kemana, kirim ke siapa, udah langsung kebuat card-nya gitu. Dan untuk ngingetin lagi kita bisa buatin SMS atau WA notification misalnya dengan Twilio gitu ya. Jadi otomatis kekirim sini gitu. Jadi sebenarnya 30 menit aja MVP-nya bisa jadi untuk ngetes idenya gitu ya. Jadi next-nya nanti kita tambahkan secara perlahan berbagai kompleksitasnya, dan ketika sudah siap scale ya udah silakan coding full gitu ya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa membuat teman-teman terbuka gitu ya terhadap proses validasi dan menaruh perhatian penting pada proses validasi ini. Dan satu pesan saya dalam proses validasi, pastikan bahwa teman-teman harus selalu skeptis nih di awal gitu. Kayak apapun harus skeptis, kemudian pingin mencoba.
efek dari skeptis adalah pengen eksperimen gitu ya, bukan sekadar skeptis dan selesai gitu. Enggak. Ini saya skeptis nih, saya nggak percaya nih, yaudah kita coba yuk. Itu mindset fundamental yang harus teman-teman tanam nih sebagai founder startup. Gitu, mungkin nanti kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat, silakan share juga video ini ke teman-teman kamu. Bye.